Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-26. Jangan mengadu kepada makhluk. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihatnya pada tanggal 20 Zulhijjah 545 Hijriah sebagai berikut. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, di antara gudang perbendaharaan Ars adalah menyembunyikan beberapa musibah. Janganlah engkau suka mengadukan musibahmu kepada manusia. Tidak ada gunanya engkau mengadukan musibahmu itu kepada makhluk yang tidak bisa memberi manfaat atau bahaya. Jika engkau berbuat syirik di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandar kepada manusia, mereka itu sesungguhnya akan menjauhkan dan menjatuhkan dirimu ke dalam kemurkaannya, dan mereka akan menghalangimu darinya. Engkau mengaku bahwa engkau berilmu, wahai orang bodoh. Engkau mencari dunia dari selain pemiliknya. Itulah antara lain kebodohanmu. Engkau mencari jalan keluar dari bencana dengan mengadukan keadaanmu kepada makhluk. Itulah kebodohanmu yang lain. Sungguh celaka, anjing buas saja dapat dilatih untuk berburu, menjaga binatang buruan, dan meninggalkan keinginan serta wataknya. Demikian pula halnya dengan burung, apabila dilatih sanggup menahan watak serta meninggalkan keinginannya untuk memakan buruan. Seharusnya nafsumu bisa dididik seperti itu. Bahkan nafsumu lebih berhak dididik supaya memiliki ilmu dan kepahaman agar tidak memakan agamamu, menghancurkanmu, dan mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepadanya. Sesungguhnya darah dan daging seorang mukmin dilindungi oleh agama. Oleh sebab itu, janganlah engkau berteman dengan nafsumu sebelum engkau mendidiknya. Temanilah nafsumu jika engkau telah mendidik, memahamkan, dan menjinakkannya. Temanilah ia dalam setiap keadaan, dan jangan tinggalkan ia dimanapun engkau berada. Ia akan menjadi penyabar, memiliki pemahaman, dan rela dengan bagian yang telah ditentukan setelah keadaannya menjadi jinak. Hendaknya engkau tidak memisahkan antara tepung gandum dengan roti, karena tepung gandum itu akan dibuat adonan roti. Agar engkau dapat membantu melakukan kebaikan, ketaatan, dan mengutamakan orang lain, janganlah engkau lebih menyukai makanan daripada makan. Jika sudah demikian, maka wataknya akan berubah menjadi pemurah, zuhud terhadap dunia, dan mencintai akhirat. Manakala ia telah zuhud terhadap akhirat untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mencarinya bersamamu. Bersama hatimu, ia akan berjalan ke pintunya. Pada saat itu, ia akan datang kepadanya, dan semuanya berkata, wahai orang yang tidak makan dan tidak minum. Bagi orang sakit yang berakal, ia tidak mau makan kecuali dari tangan dokter atau dengan perintahnya, dan ia akan selalu mematuhinya. Ia tidak akan melakukan keburukan baik di depannya maupun di belakangnya. Janganlah engkau tergesa-gesa, wahai orang yang tolol. Ketahuilah bahwa makanan yang telah diciptakan untukmu tentu tidak akan dimakan oleh orang lain. Rumah, istri, dan kendaraan yang telah diciptakan untukmu tidak akan diambil oleh siapapun. Kebodohan macam apa ini? Sungguh engkau tidak memiliki keteguhan akal dan iman. Mengapa engkau tidak membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika engkau bergaul dengan orang mulia, wahai gulam, janganlah engkau meminta upah atau pemberian darinya. Engkau pasti akan mendapatkan keduanya tanpa meminta dan beradab buruk. Ia akan mengutamakan dirimu melebihi kawan-kawanmu yang tengah berusaha bersamamu jika ia melihat engkau tidak meminta dan tidak beradab buruk. Ia tentu akan menemanimu dan memuliakanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau ditemani dengan sikap membantah dan menentang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sikap baik, tenang lahir batin, dan selalu rela.
Orang yang rela terhadap takdir akan dapat bersuhbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahuinya akan berdiri bersama Dia, bukan dengan selain Dia. Ia akan hidup dengan Dia, bukan dengan selain Dia. Jika engkau hendak berbicara, wahai gulam, berbicaralah dengan niat yang baik. Demikian pula jika hendak diam, diamlah dengan niat yang baik. Bicaramu atau diammu adalah dosa jika tanpa disertai niat yang baik. Diam atau bicaramu tidak mengikuti sunnah jika tidak mendahulukan niat sebelum beramal. Jadi sama saja dengan tidak beramal. Engkau menjadi berubah demi sesuap nasi ketika keadaan berubah dan rezeki sulit. Karena hilang satu nikmat, misalnya pada saat barang merusak, engkau pun mengkufuri nikmat yang lain. Seakan-akan engkaulah yang menjadi penguasa yang dapat memutuskan sesuatu. Engkau tidak melakukan sesuatu padahal engkau telah diperintahkan untuk melakukannya. Agar tidak dibenci dan diusir, janganlah engkau bersikap seperti itu. Mengapa engkau berani bersikap demikian? Sadarilah siapakah dirimu, wahai anak Adam. Dari setetes air yang hina engkau diciptakan. Hendaknya engkau tawadu kepada Tuhanmu dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Tidak ada kemuliaan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan orang-orang saleh, baik di dunia maupun di akhirat, jika engkau tidak bertakwa. Hendaklah engkau selalu berhati-hati, wahai kaum, karena engkau selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah dan bukalah mata hatimu. Hendaklah engkau tidak memulai berbicara jika sebuah rombongan datang ke rumahmu. Jadikanlah bicaramu sebagai jawaban saja. Janganlah engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna. Ketahuilah bahwa tauhid itu fardu. Mencari yang halal juga fardu. Mencari ilmu-ilmu yang menyangkut kegiatan sehari-hari juga fardu. Demikian pula ikhlas dalam beramal juga fardu. Tidak meminta ganti dalam beramal juga fardu. Hendaknya engkau meninggalkan orang-orang fasik dan munafik dan bergabung dengan orang-orang saleh. Jika engkau merasa kesulitan dalam membedakan antara orang saleh dengan orang munafik, hendaknya engkau mengerjakan salat malam 2 rakaat kemudian berdoa, tunjukkanlah kepadaku orang-orang saleh, wahai Tuhanku. Pertemukanlah aku dengan orang yang menunjukkanku ke jalanmu dan memberi makanan dan minuman kepadaku darimu, dan hiasilah mataku dengan cahaya kedekatan denganmu, dan ia bisa menceritakan kepadaku apa yang nyata-nyata ia lihat, bukan hanya cerita. Makanan kaum sufi itu berasal dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula minuman mereka adalah kesenangan darinya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan pintu kedekatan dengannya, bukan dari cerita mereka menerimanya, tetapi melalui mujahadah, sabar, dan pergi meninggalkan dirinya dan makhluk. Dengan cara itulah mereka mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Manakala mereka telah sampai kepada Tuhannya, Dia pun mendidik dan mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah. Kerajaannya diperlihatkan kepada mereka dan dikenalkan pula kepada mereka bahwa di langit maupun di bumi tidak ada sesuatu selain Dia. Tidak ada yang memberi dan tidak ada yang menahan kecuali Dia. Tidak ada yang menggerakkan ataupun membuat diam selain Dia. Dan diajarkan pula kepada mereka bahwa hanya Dia yang menentukan dan menetapkan. Hanya Dia yang memuliakan dan yang menghinakan. Hanya Dia yang menguasai atau memaksa. Dia memperlihatkan kepada mereka apa saja yang ada di sisinya, sehingga dengan mata hati dan nurani mereka dapat melihatnya. Itulah sebabnya mereka tidak silau jika melihat kerajaan dunia. Perlihatkanlah kepada kami, ya Allah, sesuatu yang Engkau perlihatkan kepada mereka. Karuniakanlah kepada kami ampunan dan kesehatan, dan karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Bertaubatlah kepada Allah, wahai kaum, karena engkau telah meninggalkan takwa. Takwa adalah obat
dan meninggalkan takwa adalah penyakit. Sesungguhnya taubat adalah obat dan dosa adalah penyakit. Maka bertaubatlah. Telah bersabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, maukah aku beritahukan kepadamu mengenai penyakitmu dan mengenai obatmu? Mereka mengatakan, baiklah ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah taubat. Atap iman adalah taubat dan obatnya adalah selalu menyertai majelis-majelis zikir dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar engkau mendapatkan kejayaan, bertaubatlah dengan lisan dan iman. Agar engkau mendapatkan kejayaan, bicaralah dengan lisan tauhid dan ikhlas. Ketika datang bencana dari Tuhanmu, jadikanlah iman itu sebagai pedangmu. Demikianlah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang ke-26. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.